Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasif Sidik dengan NPM 2435106008. Saya kali ini akan eh, melanjutkan baca buku pemrograman web bab ke-14 dengan judul DevOps, eh, C, CD, dan containerization. Pada capaian pembelajaran saya kali ini, saya diharapkan dapat mampu menjelaskan perubahan budaya dari model pengembangan tradisional ke filosofi DevOps yang mengutamakan kolaborasi dan otomatisasi. Yang kedua, saya diharapkan dapat membuat paket aplikasi yang menggunakan Docker container untuk memastikan konsistensi lingkungan dari development hingga production. Yang ketiga, dapat merancang jalur pipa eh, C, CI atau CD yang mengotomatisasi pengujian dan perilisan perangkat lunak. Yang keempat, dapat membandingkan arsitektur monolitik dengan serverless dan microservice, serta mengidentifikasi kapan harus menggunakan masing-masing pendekatan. Yang kelima, saya dapat menerapkan strategi observability melalui login terpusat, error tracking, dan pemantauan uptime untuk menjaga kesehatan sistem secara proaktif. Baik, kita akan lanjut pada subbab pertama, SDLC dan Modern DevOps. Di masa lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak seringkali terjebak dalam model air terjun atau waterfall yang kaku. Tim pengembang DevOps Dev akan bekerja sama berbulan-bulan membangun fitur, lalu melempar kode yang sudah jadi melintasi tembok ke tim operasional untuk dideploy ke server. Masalahnya, tim ops tidak tahu menahu soal kode tersebut, dan tim dev tidak tahu menahu soal konfigurasi server. Ketika server meledak di tengah malam karena bug, developer akan menyalakan server operasional yang salah setting, dan operasional akan menyalakan kode developer yang busuk. Budaya saling tuduh inilah yang melahirkan gerakan DevOps, sebuah filosofi budaya bertujuan meruntuhkan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. DevOps bukanlah jabatan kerja atau sekedar alat. Ia adalah pola pikir bahwa kamu yang membangunnya, kamu yang menjalankannya. You build it, you run it. Inti dari DevOps modern adalah kolaborasi dan otomatisasi. Tujuannya adalah memperpendek siklus hidup pengembangan sistem SDLC, namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur baru atau rilis cycle bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan seperti Amazon atau Netflix kini melakukan ribuan perilisan setiap hari. Ini hanya mungkin terjadi karena proses manual yang rentan kesalahan manusia seperti menyalin file via FTP atau mengonfigurasi database manual telah digantikan oleh skrip otomatis. Infrastruktur bukan lagi benda visi yang harus dipasang dengan obeng, melainkan infrastruktur as code atau IaaC. Kita bisa mendefinisikan server, jaringan, dan firewall dalam file teks seperti Terraform atau YAML yang bisa direview dan di version control sama seperti kode aplikasi biasa. Salah satu pergeseran terbesar dalam SDLC modern adalah konsep Shift Left Security Dev atau DevSecOps. Dulu, pemeriksaan keamanan dilakukan di tahap paling akhir, tepat sebelum rilis. Jika ditemukan celah keamanan fatal, tim harus membongkar ulang arsitektur yang sudah jadi, menunda rilis berbulan-bulan. Dalam DevSecOps, keamanan dipikirkan dan diuji di sebelah kiri garis waktu, alias dini mungkin. Developer menggunakan alat pemindai kode otomatis di editor mereka untuk mendeteksi password yang tertanam atau pustaka yang rentan saat mereka sedang menulis kode. Keamanan menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya tim security yang duduk di menara gading. Penting untuk dipahami bahwa DevOps juga menuntut perubahan dalam arsitektur aplikasi itu sendiri. Aplikasi monoliti raksasa yang membutuhkan waktu 30 menit untuk booting sangat sulit untuk diintegrasikan ke dalam alur DevOps yang cepat. Inilah mendorong adopsi
arsitektur microservice dan cloud native, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Jika satu fitur error, hanya layanan itu yang perlu diperbaiki dan di-deploy ulang. Tidak perlu merestart seluruh sistem. Ini memberikan ketentasan atau agility yang luar biasa bagi bisnis untuk merespon pasar. Sebagai calon arsitek web, mengadopsi pola pikir DevOps berarti kita tidak boleh berhenti belajar setelah kode berjalan. Setelah kode berjalan di laptop saya, kita harus peduli bagaimana kode kita berperilaku di dunia nyata yang keras. Kita harus memikirkan bagaimana cara memonitor aplikasi kita, bagaimana cara memulihkannya jika crash, dan bagaimana cara menskalakannya jika viral. DevOps adalah jembatan yang mengubah seorang coder menjadi engineer yang bertanggung jawab penuh atas ciptaannya dari lahir hingga pensiun. Um, kita masuk pada sebab kedua, yaitu containerization atau Docker. Kalimat "tapi di laptop saya jalan kok" adalah alasan paling klasik dan paling menyebalkan dalam sejarah pengembangan software. Masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan. eh, Laptop developer menggunakan contohnya seperti laptop developer menggunakan macOS dengan Node.js versi 18, sedangkan server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node.js versi 14. Perbedaan kecil ini bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization yang dipopulerkan oleh Dr. Container adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode beserta semua dependensinya, library, konfigurasi sistem, hingga runtime bahasa ke dalam satu paket tertutup yang disebut image. Bayangkan kontainer seperti kontainer pengiriman barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara memotong karung mobil dan peti kayu ke dalam kapal. Sekarang apapun isinya, barang dimasukkan ke dalam kotak besi standar ukuran 20 kaki. Kapal atau server tidak perlu tahu apa isinya, ia hanya perlu tahu cara mengangkut kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker. Server Linux, Windows, atau Mac bisa menjalankan kontainer Docker apa saja asalkan memiliki Docker Engine. Ini menjamin konsistensi mutlak. Jika kontainer berjalan di laptop kita, ia dijamin 100% akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan sebagai sumber masalah. Jantung dari Docker adalah file bernama Dockerfile. Ini adalah resep tertulis langkah demi langkah untuk membangun image aplikasi kita. Isinya biasanya seperti mulai dari OS Linux, Alpine yang ringan, install Python, copy semua file codingan saya ke folder /app, lalu jalankan perintah Python mind.py. Sifat Dockerfile yang deklaratif dan transparan ini sangat memudahkan onboarding anggota tim baru. Developer baru tidak perlu menghabiskan 3 hari untuk menginstal database dan setting environment variable manual. Mereka cukup menjalankan satu perintah, Docker compose up, dan seluruh lingkungan kerja atau aplikasi plus database plus sketch akan menyala dalam hitungan menit. Kontainer juga jauh lebih efisien daripada virtual machine tradisional. Virtual machine bekerja dengan cara mengemulerasikan seluruh perangkat keras dan menjalankan OS tamu atau guest OS penuh di atas OS tuan rumah yang memakan banyak RAM dan CPU. Sebaliknya, kontainer berbagi kernel sistem operasi yang sama dengan tuan rumahnya, namun tetap terisolasi satu sama lain dalam user space. Ini membuat kontainer sangat ringan, ukurannya hanya puluhan MB versus gigabytes untuk virtual machine, dan bisa menyala dalam hitungan detik. Kita bisa menjalankan puluhan kontainer di satu laptop standar tanpa membuat dalemot, sesuatu yang mustahil dilakukan dengan virtual machine. Di era cloud saat ini, kontainer telah menjadi mata uang standar deployment. Platform orkestrasi seperti Kubernetes digunakan untuk mengelola ribuan kontainer yang berjalan di ratusan server sekaligus. Kubernetes bertindak sebagai polisi lalu lintas yang otomatis menyalakan kontainer baru jika traffic naik, mematikan yang tidak perlu, dan mengganti kontainer yang rusak. Meskipun Kubernetes mungkin terlalu kompleks untuk pemula, memahami dasar Docker adalah kompetensi wajib. Tanpa Docker, kita akan terjebak dalam neraka konfigurasi manual yang memperlambat inovasi. Masuk pada subbab keempat, C atau CD pipelines.
Jika Docker adalah wadahnya, maka CI/CD adalah ban berjalan atau conveyor belt di pabrik yang memindahkan wadah tersebut dari meja developer ke tangan pengguna. Eh, s- hmm, Continuing. CI/CD adalah singkatan dari Continuous Integration and Continuous Delivery or Deployment. Bagian pertama, CI atau Continuous Integration adalah praktik di mana developer secara rutin beberapa kali sehari menggabungkan merge atau menggabungkan kode mereka ke repositori utama. Setiap kali kode didorong ke Git ke server CI otomatis bangun dan menjalankan serangkaian tes, mulai dari pengecekan gaya kode, unit tes hingga integration test. Jika ada satu saja tes yang gagal, proses dihentikan dan developer langsung diberitahu. Tujuannya adalah mendeteksi bug sedini mungkin saat kodenya masih segar di ingatan developer. Bagian kedua, CD memiliki dua makna. Continuous delivery berarti setelah kode lulus semua tes, ia otomatis dikemas, misalnya menjadi Docker image, dan siap dirilis ke produksi kapan saja. Tapi tombol rilisnya masih ditekan manual oleh manusia. Continuous development adalah tahap yang lebih ekstrim, di mana seluruh proses benar-benar tanpa sentuhan manusia. Jika kode lulus tes, ia otomatis langsung dideploy ke server produksi dan bisa dipakai user saat itu juga. Perusahaan seperti Facebook dan Google menggunakan continuous deployment, memungkinkan mereka merilis fitur baru dalam hitungan menit setelah kode selesai ditulis. Untuk membangun pipeline ini, kita menggunakan alat seperti GitHub Action, GitLab CI, atau Jenkins. Alat ini didefinisikan menggunakan file konfigurasi yang menjelaskan langkah-langkah pipeline. Contoh alurnya, langkah 1, install Node.js. Langkah 2, jalankan npm install. Langkah 3, jalankan npm test. Langkah 4, jika sukses, build Docker image. Langkah 5, push image ke registry. Langkah 6, SSH ke server produksi dan update kontainer. Pipeline ini bertindak sebagai penjaga gawang kualitas. Tidak ada kode sampah yang bisa lolos ke produksi karena robot CI/CD tidak punya rasa kasihan dan tidak bisa disuap. Penerapan CI/CD mengubah budaya kerja secara drastis. Developer tidak lagi takut melakukan perubahan besar atau refactoring karena mereka punya jaring pengaman berupa tes otomatis yang akan menangkap jika mereka merusak fitur lama. Hal ini juga mengurangi stres saat hari rilis. Dulu, deploy day adalah hari yang menakutkan di mana semua orang bergadang dan berdoa server tidak meledak. Dengan CI/CD, deploy menjadi kejadian rutin yang membosankan dan terjadi berkali-kali sehari. Jika ada error, sistem biasanya juga dilakukan fitur rollback otomatis untuk kembali ke versi stabil sebelumnya dalam hitungan detik. Namun, CI/CD yang efektif membutuhkan disiplin dalam penulisan tes. Pipeline secara secanggih apapun tidak akan berguna jika tes yang dijalankan kosong atau asal-asalan. Filosofi Test Driven Development atau TDD sangat membantu di sini. Selain itu, kecepatan pipeline juga krusial. Jika developer harus menunggu 1 jam untuk mengatur hasil tes, mereka akan kehilangan fokus. Pipeline harus dioptimasi, misalnya dengan menjalankan tes secara paralel atau menggunakan caching, agar bisa memberikan umpan balik dalam waktu di bawah 10 menit. CI/CD adalah investasi infrastruktur yang membayar dividen berupa kecepatan dan stabilitas jangka panjang. Sebab keempat, serverless dan microservice. Arsitektur tradisional biasanya berbentuk monolitik, di mana seluruh logika aplikasi digabung dalam satu proyek kode raksasa dan dijalankan sebagai satu proses server. Monolitik itu sederhana di awal, tapi menjadi mimpi buruk saat skala membesar. Jika fitur reporting memakan banyak memori, seluruh server bisa crash dan mematikan fitur permanen juga. Selain itu, untuk menskalakan aplikasi, kita harus menduplikasi seluruh monolit tersebut yang boros sumber daya. Solusinya adalah memecah batu monolit tersebut menjadi microservice, layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, punya database sendiri, dan berkomunikasi satu sama lain lewat API. Dengan microservice, kita bisa menskalakan setiap fitur secara independen. Jika fitur payment sedang ramai, kita cukup menambah server untuk service payment saja, tanpa menyentuh service lain. Setiap tim juga bebas memilih teknologi terbaik untuk service mereka. Tim reporting bisa pakai Python, sementara tim core bisa pakai Go.
Namun microservice membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Mengelola 50 service kecil jauh lebih sulit daripada satu service besar. Masalah seperti network latency, data konsistensi, dan distribute tracing menjadi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, microservice sebaiknya hanya diadopsi jika organisasi sudah cukup matang dan benar-benar butuh skalabilitas ekstrim. Evolusi lebih lanjut dari pemecahan ini adalah serverless computing. Eh, Serverless bukan berarti tidak ada server, tapi servernya dikelola sepenuhnya oleh penyedia cloud dan disembunyikan dari kita. Kita hanya perlu mengunggah fungsi cloud, dan cloud akan otomatis menjalankannya saat ada request. Keunggulan utama adalah scaling to zero. Jika tidak ada yang mengakses aplikasi kita, kita tidak harus pun. Biaya dihitung per milidetik eksekusi kode. Ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang jarang terjadi, atau event driven, seperti memproses gambar upload, mengirim email notifikasi, dan cron jobs. Namun serverless memiliki kelemahan yang disebut cold start, karena fungsi serverless tidur saat tidak dipakai. Ketika ada request masuk pertama kali, cloud butuh waktu beberapa detik untuk membangunkan kontainer di balik layar. Ini menyebabkan latensi awal yang tinggi. Selain itu, arsitektur serverless bersifat stateless, yang berarti kita tidak bisa menyimpan koneksi database jangka panjang, memaksa kita menggunakan solusi seperti connection pooling eksternal. Uh, Debugging aplikasi serverless juga lebih sulit karena kita tidak bisa semudah itu menjalankannya di lokal mirip seperti cloud. Pilihan antara monolitik, microservice, dan serverless bukanlah hitam putih. Arsitektur modern seringkali bersifat hibrida. Startup bijak biasanya mulai dengan modular monolit, kode terstruktur tapi di de- kode terstruktur rapi tapi di deploy satu unit agar cepat bergerak. Saat traksi mulai tinggi, mereka memecah bagian yang paling boros sumber daya menjadi microservice atau fungsi serverless. Biasanya aplikasi utamanya tetap monolitik di kontainer Docker, namun fitur research image dan generate PDF dipindahkan ke AWS Lambda agar tidak membebani server utama. Arsitek yang baik tahu kapan harus memecah dan kapan harus tetap menyatu. Baik, kita akan masuk pada sebab kelima, yaitu monitoring dan observability. Setelah aplikasi dirilis ke alam liar, pekerjaan belum selesai. Justru baru dimulai. Menjalankan aplikasi tanpa sistem monitoring ibarat menyetir mobil dengan mata tertutup. Kita tidak tahu seberapa cepat kita melaju, apakah bensin kita habis, atau apakah mesin kita mulai berasap, sampai akhirnya kita menabrak tembok. Observability atau keterlambatan adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkannya. Tiga pilar utama observability adalah logs, metrics, dan trace. Logs atau catatan adalah jejak digital diskrit dari setiap kejadian. Misalnya, user login pada jam 10 atau error database timeout. Di lingkungan terdistribusi, log tidak boleh hanya disimpan di file teks di masing-masing server, karena server bisa mati dan lognya hilang. Kita harus menggunakan sistem centralized logging seperti Elkstack atau Loki yang mengumpulkan log dari semua kontainer ke satu dashboard pusat yang bisa dicari. Jangan lupa untuk melakukan log retention agar disk server tidak penuh, dan jangan pernah mencatat data sensitif seperti password atau nomor kartu kredit di dalam log. Matrix adalah data numerik yang diukur dari waktu ke waktu, seperti penggunaan CPU, konsumsi RAM, jumlah request per detik, atau latensi rata-rata. Metrik memberikan gambaran kesehatan sistem secara high level. Alat seperti Prometheus dan Grafana memungkinkan kita memvisualisasikan data ini dalam grafik yang cantik. Dengan metrik, kita bisa
fitur alerting atau peringatan jika penggunaan CPU di atas 80% selama 5 menit. Dikirim pesan ke Slack tim DevOps. Ini memungkinkan kita bertindak proaktif mencegah downtime sebelum server benar-benar mati. Trace atau jejak adalah pilar yang paling sulit tapi paling penting dalam arsitektur microservice. Ketika suatu request user melewati 5 service berbeda, seperti menjadi front end ke out service, setelah itu ke order service, lanjut payment service, dan akhirnya ke database, dan request itu gagal atau lambat, bagaimana kita tahu service mana yang bermasalah? Distribute tracing atau seperti Jagger atau Open Telemetry menyuntikkan ID unik atau trace ID ke header request yang diteruskan ke setiap service. Ini memungkinkan kita memvisualisasikan perjalanan request tersebut dalam bentuk diagram waterfall, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, oh ternyata request ini lambat karena menunggu payment gateway selama 5 detik. Selain 3 pilar teknis, ada juga error tracking. Di sisi aplikasi seperti Sentry, alat ini menangkap exception yang tidak tertangani di kode aplikasi secara real time, lengkap dengan start trace dan konteks variabel. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu laporan user yang biasanya tidak jelas. Webnya error mas. Dengan Sentry, developer bisa tahu baris kode mana yang error, browser apa yang dipakai user, dan data apa yang memicunya. Seringkali tim developer bisa memperbaiki bug bahkan sebelum user sadar bahwa mereka mengalaminya. Kesimpulannya, observability adalah asuransi bagi kredibilitas aplikasi kita. Di era digital, downtime adalah kerugian uang dan reputasi. Sistem monitoring yang baik memberi tim kita ketenangan pikiran atau peace of mind untuk tidur nyenyak di malam hari. Karena mereka tahu bahwa jika terjadi sesuatu, sistem akan membangunkan mereka. Lebih dari itu, observability memberikan data untuk optimasi. Kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kita ukur. Jadikan dashboard monitoring sebagai halaman pertama yang kita buka setiap pagi. Lanjut pada subbab ke-6, yaitu integrasi keselamatan. Arsitektur DevOps bukan sekadar penggabungan tim development dan operation, melainkan manifestasi dari amal jama'i atau kerja kolektif dan ukhuwah Islamiyah. Dinding pemisah yang selama ini memberikan developer dan tim operasi saling menyalahkan saat terjadi masalah adalah bentuk perpecahan yang dibenci Islam. Dengan DevOps, kita membangun budaya saling menanggung beban atau takaful dan saling menolong ataupun yang biasa disebut ta'awun. Developer bertanggung jawab atas kode mereka hingga ke produksi, dan tim operasi membantu menyediakan infrastruktur yang andal. Keberhasilan aplikasi adalah kemenangan bersama, kegagalannya adalah pelajaran bersama, bukan ajang mencari kambing hitam. Praktik CRCD atau Continuous Integration atau Continuous Deployment adalah implementasi teknologi dari prinsip istiqomah dan mudawamah dalam beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus, rutin meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada menumpuk kode berbulan-bulan lalu merilisnya sekaligus dengan risiko besar seperti ibadah musiman, CRCD mendorong kita untuk melakukan perbaikan kecil setiap hari secara otomatis. Otomatisasi ini juga bertindak sebagai filter dosa atau bug yang mencegah kesalahan teknis mau masuk ke lingkungan produksi, menjaga kualitas amal kita tetap bersih sebelum disajikan kepada pengguna. Teknologi containerization atau Docker mengajarkan kita tentang adil dan standarisasi. Kontainer memastikan bahwa kode berjalan dengan cara yang sama di laptop developer, server pengujian, maupun server produksi, menghilangkan alasan di komputer saya jalan kok. Ini adalah bentuk keadilan lingkungan. Kita tidak menuntut hasil yang sama dari lingkungan yang berbeda syaratnya. Dengan kontainer, kita membungkus amal atau aplikasi beserta seluruh pendukungnya menjadi satu paket yang utuh dan independen, siap bermanfaat dimanapun ia ditempatkan tanpa merepotkan tuan rumah atau server dengan konfigurasi yang rumit. Konsep monitoring dan observability sangat ketat dengan nilai muhasabah atau introspeksi dan muraqabah yang biasa disebut merasa diawasi. Sistem logging dan monitoring adalah malaikat pencatat bagi aplikasi kita, yang mencatat setiap error, latensi, dan downtime secara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Seorang DevOps engineer yang baik tidak menunggu pengguna marah-marah baru bertindak.
Ia secara proaktif melihat dashboard atau catatan amal aplikasi untuk mendeteksi anomali sebelum menjadi bencana. Ini mengajarkan kita untuk selalu mawas diri dan memperbaiki kesalahan internal sebelum ditegur oleh orang lain atau sebelum datangnya hari kegagalan sistem yang fatal. Terakhir, filosofi microservice dan serverless mengajarkan kita tentang tawadu atau kerendahan hati dan spesialisasi. Dalam arsitektur microservice, setiap layanan mengakui bahwa ia kecil dan hanya bisa melakukan satu hal dengan baik. Namun ia sangat bergantung pada layanan lain untuk membentuk sistem yang utuh. Tidak ada super service yang sombong ingin melakukan semuanya sendiri atau monolitik. Ini mencerminkan tatanan masyarakat Islam di mana setiap orang memiliki peran spesifik, ulama, umara, pedagang, petani yang saling melengkapi. Sombongan untuk melakukan segalanya sendiri seringkali berujung pada kerapuan sistem atau biasa disebut single point of failure. Masuk pada kesimpulan, pilar-pilar operasional yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, DevOps adalah budaya, bukan jabatan. Yang kedua, kontainer mengakhiri drama, laptop saya jalan kok. Lanjut pada pabrik otomatis, seperti CORCD. Yang keempat, bijak memilih arsitektur. Yang kelima, jangan terbang buta. Nah, sepertinya cukup sampai di sini saja untuk bab chapter ke-14. Bab 14, saya Rasa Sidik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.